Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD Manul Hikmah? Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita ketemu dalam acara pendalaman materi PAI yang seperti kita jadwalkan ya, setiap hari Jumat kita ada acara pendalaman materi PAI. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, pada pertemuan ini kakak akan membahas suatu hadis. Kakak akan membacakan, tolong disimak ya anak-anak. Nanti di akhir ini akan ada kuis-kuisnya yang harus kalian jawab. Makanya kalian harus perhatikan, oke? An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk sama Rasulullah, kata Sayyidina Umar, dengan para sahabat, ada Rasulullah dan para sahabat. Sayyidina Umar ini menyampaikan ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, dan tatkala kami sahabat dan duduk-duduk sama Rasulullah, zata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidul bayadis thiyab, datang menghampiri kami seseorang laki-laki, syadidul bayadis thiyab, bajunya putih bersih, bajunya putih banget, bersih kayak masih baru gitu, nggak ada debunya. Syadidul sawadil sya'ri, dan rambutnya tuh hitam kat gitu loh, bagus, rambutnya hitam, bajunya putih banget, terus rambutnya hitam. Ini Sayyidina Umar lagi cerita nih ya. La yuru alaihi atharus safari, tidak ada tanda, tidak kelihatan tanda-tanda orang habis berpergian. Pokoknya bajunya bagus, putih, bersih, rambutnya hitam, rapi, enggak ada tanda-tanda orang habis berpergian. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi enggak ada satu orang pun dari sahabat, dari kami, kata Sayyidina Umar, yang kenal sama orang itu, enggak tahu. Jadi ada orang datang bajunya bagus, rambutnya hitam, rapi, bersih, tapi seorang pun nggak ada yang tahu dari sahabat tuh, nggak ada yang tahu, kata Sayyidina Umar. Dari kita tuh nggak ada yang tahu, kata Sayyidina Umar. Padahal dia bukan orang sini, bukan orang jauh, tapi nggak ada tanda-tanda habis bepergian. Kalau orang bepergian kan kumel, ya kan, perjalanan jauh sampai ya udah kusam, baju acak-acakan. Nah, biasanya kayak gitu kan orang bepergian. Tapi ini nggak ada tanda-tanda orang bepergian, tapi nggak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk, kemudian dia duduk, datang, kemudian dia duduk di dekat Nabi Muhammad. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa fa asnada ila rukbatayhi kemudian dia menaruh kedua lututnya kepada lutut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dihadapin sama dia, sama orang ini duduk di depan Nabi Muhammad, terus lututnya dihadapin ke lutut Nabi Muhammad. Wa du'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian dia menaruh tangannya ke pahanya Nabi Muhammad. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, ini dia, kita mulai. Ya Muhammad, dia berkata, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata, al-Islamu, Islam itu adalah antashhadu an la ilaha illallah, hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, wa tutiyaz zakat, dan memberikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan pergi haji jika mampu. Nah, ini rukun Islam ya. Tadi orang yang datang ini, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni al-Islam, beri kabar aku, beritahu aku tentang Islam. Nabi menjawab, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat ya. Jadi rukun Islam satu, apa?
mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Bisa nggak anak-anak mengucapkan kalimat syahadat? Coba ayo bareng-bareng ya, ikutin kakak ya. Kita belajar mengucapkan dua kalimat syahadat. Ayo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya, bagus, sip. Nah, itu. Kedua apa? Wa tuqimas shalah. Rukun Islam yang kedua mendirikan sholat. Gimana? Udah sholat subuh belum tadi anak-anak? Udah. Alhamdulillah ya, pintar, bagus ya. Harus sholat ya anak-anak. Oke? Nggak boleh ninggalin sholat. Kan masih kecil Kak, masih kecil. Ngapain sholat kan masih kecil? Justru itu dari kecil kita harus dibiasakan sholat. Karena kalau kita nunggu besar sholatnya, nanti aja nunggu balik baru sholat, ya udah telat kita, paham ya? Udah telat, akhirnya malas. Nantinya ada malas, berat sholat tuh, berat, paham ya? Kalau dari kecil udah nggak biasa sholat, nanti pas udah gedenya berat. Ayo sholat, banyak alasan pastinya nanti. Kenapa? Karena dari kecilnya udah terbiasa nggak sholat. Tapi beda kalau orang anak dari kecil dibawa ayahnya ke musola, dibawa ke masjid, diajak sholat terus. Nanti udah besarnya pun gampang sholatnya, diajak sholat juga gampang. Oke? Jangan ninggalin sholat anak-anaknya. Rukun Islam yang kedua yang pertama tadi syahadat, dua kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Oke? Itu penting banget. Apalagi umat Islam sekarang ya, harus sholat 5 waktu. Karena sholat itu ibaratkan kepala dalam jasad. Sholat itu ya ibaratkan kepala nih dalam jasad kita. Seandainya orang gak punya tangan satu, masih bisa hidup enggak? Bisa. Ada orang gak punya tangan masih hidup. Seandainya orang gak punya kaki dua-duanya kakinya buntung, kira-kira masih hidup enggak? Masih hidup. Tapi seandainya seorang nggak punya kepala, apakah dia bisa hidup? Ya nggak bakal. Makanya kalau kita orang muslim tapi kita nggak sholat, seakan-akan kita hidup tanpa kepala, jadi zombie dong ya. Nah makanya harus sholat itu. Rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Wa tuqimas shalah, mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Tuh ya harus dibayarkan zakat kita ya, zakat fitrah, zakat mal itu harus dikeluarkan. Yang harta yang kita miliki itu semuanya bukan milik kita, ada orang lain, ada hak orang lain, ada hak fakir, apa itu orang miskin dan orang-orang yang berhak, semuanya itu ya. Paham ya anak-anak? Harus dikeluarkan, jangan pelit. Oke? Yang ke berapa? Sekarang yang keempat, watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah ini dikit lagi nih kita puasa, beberapa bulan lagi kita akan datang bulan puasa Ramadan. Dibiasakan ya anak-anak dari sekarang harus puasa. Oke? Kak saya nggak kuat, saya puasa sampai zuhur, nggak apa-apa, latihan sampai zuhur. Saya sampai asar nggak apa-apa, saya sampai maghrib nggak kuat. Oh sip, bagus. Oke? Nanti terbiasa, sudah besar jadinya mudah, maksudnya nggak berat lah puasa itu jadinya kalau sudah besar, karena dari kecilnya dia udah terbiasa. Yang terakhir, watasuma Ramadan watahujjal bait ini satu tak ilai sabila, pergi haji jika mampu. Nah ini yang punya duit, yang punya harta. Oh saya punya duit Kak 50 juta, saya haji enggak Kak? Ya kalau kamu punya duit, punya biaya, silahkan pergi haji. Oke? Orang tua saya punya duit 100 juta, dapat 100 juta. Gimana nih Kak, pergi haji enggak? Oh, silahkan pergi haji. Yang penting kewajiban-kewajiban yang lain udah terpenuhi, masih ada sisa duitnya, pergi haji. Oke? Itu ya anak-anak. Nah, itu. Lalu apa kata? Kan ini kan jawaban Nabi Muhammad. Maka kalau orang yang datang tadi kepada Nabi Muhammad itu, sodakta, kamu benar. Jadi dia nanya, akhirnya anil Islam, beri kabar aku, beritahu aku tentang Islam. Nah dijawab sama Nabi, al-Islam antar syahada la ilaha illallah, sampai akhir kata hujjal bait ini satu tak ilai sabila. Dan kamu
pergi haji jika mampu. Itu dijawab Nabi Muhammad dari yang 1 sampai yang kelima dijawab. Habis itu dia berkata apa? Qala sadaqta. Benar, kamu benar. Fa'ajibna lahu, kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, "Loh, kami heran. Dia nanya tapi dia nanya ke Nabi Muhammad, kemudian dia membenarkan. Dia orang siapa sih? Tadi nanya, sekarang dia malah ngebenarin. Oh iya betul. Siapa sih?" Sayyidina Umar heran. Qala fa akhbirni 'anil iman. Nah, sekarang dia bertanya lagi. Fa akhbirni 'anil iman. Beri kabar aku, beritahu aku tentang iman. Apa sih itu iman? Qala, maka Nabi pun menjawab, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi. Nah, dia bertanya, fa akhbirni 'anil iman. Beri kabar aku, beritahu aku tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, qala antumina billah. Rukun yang iman itu yang pertama, antumina billah. Hendaknya engkau beriman kepada Allah. Yang pertama, ini rukun iman nih. Wa malaikatihi, dan pada malaikat Allah. Ya, kita harus pertama kita harus iman kepada Allah. Maksudnya apa? Kita harus percaya Tuhan itu cuma Allah. Enggak ada Tuhan yang lain. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada. Enggak ada sekutu bagi Allah. La syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah. Kok ada kan itu ada yang bilang ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak. Enggak, itu salah. Tuhan cuma satu. Siapa? Cuma Allah. Enggak ada Tuhan Bapa, enggak ada Tuhan Emak, Tuhan Anak, enggak ada. Oke, anak-anak, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya paham. Dan ini akidah kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Paham? Oke. Jadi enggak usah ikut-ikutan. Oh, ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak. Enggak. Oke. Atau mungkin ada agama lain yang menganggap patung-patung itu Tuhan. Jangan diikuti, itu salah semuanya. Oke. Ya, kita tanamkan dalam hati kita dari sekarang, dari kecil, Tuhan itu cuma satu. Siapa? Cuma Allah. Qul huwallahu ahad. Oke. Allah yang cuma satu Tuhan itu Allah yang Maha Esa. Oke. Enggak ada Tuhan selain Allah. Oke. Jika ada yang menyembah selain Allah, maka itu salah. Jangan diikutin. Antumina billah, kita beriman kepada Allah, kita percaya pada Allah. Kalau ada. Allah itu satu, Allah ada. Oke. Mana Allah? Kita nggak bisa melihat. Oke. Tapi Allah ada. Kita beriman, kita orang muslim, kita harus iman. Oke, anak-anak harus percaya Allah itu ada dan Tuhan itu cuma satu. Siapa? Ya Allah, cuma Allah. Antumina billah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat yang wajib diketahui ada berapa anak-anak? Ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu ada 10. Itu yang wajib diketahui. Tapi kalian tahu enggak sebenarnya jumlah malaikat itu ya yang ada itu enggak terbatas jumlahnya. Oke? Banyak dan tidak terhitung. Kenapa? Saking banyaknya malaikat. Cuma yang wajib kita ketahui cuma ada 10. Oke, itu harus dihafal ya anak-anak. Nama-nama malaikat yang wajib diketahui ada 10 harus hafal. Udah hafal belum? Iya, bagus. Syukurlah udah hafal. Sip. Nah, itu. Yang pertama tadi antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang kita wajib ketahui ada 4 ya. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa, Taurat kepada Nabi Musa. Bil huda tanziluha Zaburu Dauda, Zabur kepada Nabi Daud. Wa injilu ala Isa, Injil kepada Nabi Isa. Wa Furqanun ala khairil mala, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke. Ini 4 kitab yang wajib kita ketahui. Warusuli wal yaumil akhir. Yang kelima apa rukun iman yang kelima? Wal yaumil akhir, dan kita percaya adanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Kita sebagai orang muslim kita percaya bahwa hari kiamat itu ada. Oke. Kapan itu, Pak? Oh, enggak tahu. Wallahu a'lam. Oke. Cuma tanda-tandanya sudah banyak. Wa tu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi. Yang terakhir, beriman kepada qada
kita kode dan kodarnya biasanya ya kode takdir baik dan takdir buruknya Allah. Nah ini rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah. Apapun yang terjadi pada kita itu takdir Allah, kita harus menerima. Hari ini kita dikasih jajan sama mama, alhamdulillah itu takdir baik mungkin ya. Itu takdir baik buat kita dikasih jajan sama orang tua kita. Tapi hari ini kita nggak dikasih jajan sama ibu kita karena kita nakal, mungkin kita melakukan kesalahan terus kita nggak dikasih jajan, yaitu takdir dari Allah. Maka jangan mengeluh. Apapun yang terjadi pada diri kita itu takdir dari Allah. Makanya kita tidak boleh mengeluh. Kita kaya itu takdir Allah, alhamdulillah. Kita sederhana atau miskin itu takdir Allah, paham? Jangan mengeluh. Kita harus menerima. Oke anak-anak, itu dia, ada rukun iman dan rukun Islam dan rukun iman. Itu ya, rukun Islam tadi ada berapa? Ada 5. Apa itu? Al-Islam antas syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. 1. Ngucapin 2 kalimat syahadat. 2. Mengerjakan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Puasa di bulan Ramadan. 5. Pergi haji jika mampu. Ini rukun Islam, harus kita laksanakan semuanya. Oke anak-anak. Dan rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Apa itu? 1. Antu minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Terus wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan terkena batu mina biqadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Ini rukun iman dan rukun Islam dan enam. Oke anak-anak, itu dihafalkan ya anak-anak. Oke, ditanamkan dalam hati, dihafalkan. Oke anak-anak. Di akhir ini masih banyak dia menanyakan ya, yang orang yang datang tadi itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan pada Nabi Muhammad, sampai akhirnya apa? Orang itu pergi. Setelah selesai nanya-nanya, orang itu pergi. Habis itu Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apa kamu tahu siapa tadi itu yang nanya? Kamu tahu enggak? Kenal enggak sama yang tadi nanya? Kata Sayyidina Umar, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Aku enggak tahu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Apa kata Rasulullah? Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu Jibril. Ternyata dia itu Jibril mendatangi kalian untuk mengajar kalian tentang agama kalian. Jadi yang datang tadi itu yang rambut bajunya putih bersih, rambutnya hitam, nggak ada tanda-tanda orang kayak habis bepergian, tapi nggak ada kenal. Dia kayaknya bukan orang situ. Ternyata dia siapa yang nanya tadi? Itu malaikat Jibril mau ngajarin sahabat tentang agama Islam ini. Tuh, ternyata malaikat Jibril. Oke anak-anak, habis ini paham ya sudah rukun iman dan rukun Islam. Itu dihafalkan, ditanamkan dalam diri kita ya. Oke, itu harus hafal, wajib hafal. Oke, sekian dari kakak materinya untuk minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.